Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Jumat 26 Mei 2023. Dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-38. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jangan menghakimi, tapi ampunilah. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya mengampuni adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Seperti ungkapan 1000 kebaikan akan hancur oleh satu kesalahan. Artinya, satu kesalahan yang diperbuat akan selalu diingat daripada banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya. Mengapa? Sebab dalam tatanan paradigma kehidupan kita, terkadang yang selalu disebut dan disebarluaskan adalah kekurangan, kesalahan seseorang daripada kebaikan yang sudah diperbuatnya. Pepatah lama mengatakan, "Don't judge a book by the cover." Artinya, jangan pernah menilai seseorang hanya berdasarkan dari penampilannya saja. Atau ada istilah dengan kata, "Hey, jangan sok suci." Kebiasaan yang mudah menyalahkan dan menghukum seseorang, akhirnya ada tercipta kesenjangan dan ketidakharmonisan hubungan satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, Yesus Kristus menginginkan pengikut-pengikutnya untuk jangan menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Artinya, jangan menghukum sesama untuk mendiskreditkan, menyakiti, dan membuatnya menjauh dari hidup yang benar. Kalaupun kedapatan sesama kita melakukan satu kesalahan atau dosa, Yesus Kristus juga memberikan pengajaran, yakni ampunilah dan kamu akan diampuni. Hal yang sama juga diajarkan dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman ini jelas mengingatkan para muridnya supaya kita jangan terjebak pada perilaku yang hanya mau meminta pengampunan kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mau mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan. Praktik hidup yang saling mengampuni hendaknya dimulai dari keluarga kita. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, tetangga, hubungan bersaudara, kakak dan adik, jemaat serta masyarakat, haruslah kita saling mengampuni. Orang tua harus bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya mengenai saling mengampuni. Jika ada di antara kakak adik berbuat salah, maka yang melakukan kesalahan haruslah berani mengakui, dan yang lain harus mau mengampuni saudara yang berbuat kesalahan. Jangan pernah menyimpan akar fight, dendam, dan iri hati. Tetapi bangunlah sikap yang hidup saling menghormati, menghargai, dan mengampuni. Agar hubungan yang baik tercipta di tengah-tengah kehidupan kita dan keharmonisan pun ada, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami tidak saling menghukum, saling menghakimi, tetapi mengampuni.
Biarlah Roh Kudus mengajarkan kami, menuntun kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ketika itu ada, ajari kami untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami ingin beristirahat, berkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.